Hai FineMates, jumpa lagi dengan saya Edward dari Fine Team Studio di acara kita Fine Talks. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan konsultan struktur dari Fine Team Studio, yaitu Pak Helbert dari KHK Construction. Mungkin boleh saya hi dulu, Pak. Halo, perkenalkan. Mungkin boleh perkenalan diri sedikit, Pak. Halo Fine Mates, nama saya Helbert Kurniadi, selaku prinsipal dari KHK Construction. Kami bergerak di bidang konsultan jasa konstruksi, fokusnya adalah konsultan struktur. Oke, thank you nih Pak. Udah bisa mampir dulu untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin hari ini goals diskusinya lebih ini sih Pak, pengennya lebih memberikan edukasi mengenai seberapa penting sih konsultan struktur, scope of works-nya apa aja kepada FineMates sekalian gitu. Mungkin aku mulai diskusi kita hari ini ya Pak ya. Pertama pengen tahu sih Pak, kira-kira scope of works dari konsultan struktur itu apa aja sih Pak? Ya prinsipnya konsultan struktur ini harus memastikan suatu bangunan itu kuat dan kokoh. Jadi kita scope service-nya menyiapkan gambar struktur konstruksi, laporan analisa struktur, dan juga kita bisa melakukan supervisi ke lapangan untuk memastikan pembangunan itu sesuai dengan gambar struktur yang sudah dikeluarkan. Baik. Baik, mungkin aku tambahin sedikit informasi. Kalau misalnya kita hire arsitek, itu kan lebih mengurus soal estetika dan tata ruang. Sedangkan struktur itu mungkin lebih ke safety factor-nya, kekuatan bangunan, keamanannya, begitu ya Pak ya? Baik. Pak, menurut Pak Helbert nih, seberapa penting sih Pak konsultan struktur? Ya mungkin kita perlu ingat bahwa di Indonesia ini merupakan daerah yang rawan gempa ya. Ya, jadi setiap bangunan itu sudah disyaratkan pemerintah itu memang harus dihitung secara benar. Jadi pemerintah pun sudah mengeluarkan namanya Standar Nasional Indonesia Perhitungan Struktur. Jadi secara teknis itu memang harus dihitung baik gempanya, baik beban-bebannya untuk memastikan gedung itu kuat. Jadi menurut kami ya ini adalah hal yang sangat penting di luar estetika dari suatu bangunan. Kita tentunya ingin tinggal di suatu hunian yang aman dan kuat ya secara bangunan. Karena kembali kalau bangunannya bermasalah atau amit-amit sampai roboh kan membahayakan sekali gitu loh FineMates. Jadi maksudnya desain penting, cuman kekuatan dan keamanan juga menjadi prioritas utama dari sebuah rumah ya Pak ya pastinya ya. Pak, penasaran nih biar FineMates juga ngerti soal apa aja sih service dari konsultan struktur. Mungkin lebih detail, mungkin bisa jelasin lebih detail supaya maksudnya kan FineMates mungkin banyak yang awam gitu Pak, kurang paham gitu. Ya, jadi tugas utama dari konsultan struktur ini kita melihat dari denah yang dikeluarkan arsitek, lalu kita merancang struktur bangunan itu dari sisi pondasi sampai ke tiang dan balok kolom. Ya, jadi kita menyiapkan gambar kerja dari pembesian, lalu dari dimensi beton yang dikeluarkan, termasuk juga beberapa detail-detail konstruksi lainnya ya, seperti tangga, seperti kanopi. Nah, itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari struktur satu bangunan. Baik. Berarti mungkin kalau aku simpulin berarti dari penentuan jumlah titik pondasi itu dari Bapak, terus nanti seberapa dalam pondasi juga itu ditentukan oleh konsultan struktur ya Pak ya? Betul ya, jadi untuk pondasi memang terkait juga dengan kondisi tanah yang ada. Maka kita selalu menyarankan sebelum dimulai suatu proyek ini dilakukan namanya soil test. Baik. Ya, jadi tes tanah ini kita bisa melihat posisi tanah keras suatu bangunan itu ada di mana dan itu bisa menjadi patokan kedalaman pondasi yang akan dipakai. Baik. Mungkin boleh jelasin dikit nggak sih Pak soal soil test itu apa sih? Berarti kan itu menjadi salah satu syarat suatu bangunan supaya Bapak bisa melakukan perhitungan, benar ya Pak? Boleh jelasin sedikit nggak Pak, soil test itu ngapain aja? Terus ada beberapa, apakah ada jenis-jenisnya atau seperti apa gitu Pak? Jadi bangunan ini kan pasti berdiri di atas tanah. Nah, di bawah tanah ini kita memang belum bisa memastikan kondisi seperti apa. Maka kita sarankan dilakukan soil test. Soil test ini tujuannya untuk mencari seberapa dalam sih permukaan tanah keras bangunan ini. Nah, kalau memang pondasi tanah keras ini cukup baik, itu bisa kita sarankan pondasi dangkal. Tapi kalau ternyata tanah kerasnya itu ada di bawah permukaan tanah cukup jauh, kita memang sarankan pondasi dalam. Nah, untuk soil test sendiri ada beberapa tipe ya. Jadi seperti sondir, ada namanya boring lock,
dan SPT. Nah itu beberapa tipe soil test. Tapi untuk perumahan ini biasanya cukup dengan sondir test. Jadi dengan sondir ini kita bisa tahu level kedalaman tanah keras satu bangunan itu di level berapa. Oh, oke. Berarti kalau mungkin aku istilahin di kedokteran, kita harus cek darah dulu baru ke dokter gitu ya Pak ya? Oke. Karena kita nggak bisa nebak-nebak kondisi di bawah tanah ini kan kita nggak ada yang tahu. Oke. Cuma Pak kalau boleh tahu, sepengalaman Pak Helbert, misalnya nih Pak, ada di satu kawasan ada tanah, misalnya area kawasannya itu 1 hektar. Dia melakukan sondir di ujung kanan atas nih Pak. Apakah hasilnya akan valid dengan tanah yang akan dia bangun misalnya di ujung kiri bawah? Oh, ya memang ada beberapa persyaratan untuk menentuin jumlah titik sondir. Biasanya per 500 meter persegi itu syaratnya ada 3 titik. Ya, jadi kalau 1 hektar ya mungkin kita bisa perbanyak titiknya ya. Karena jenis tanah ini cukup beragam nih. Mungkin aja kita tes di sini, lokasi di 100 meter ke depan beda lagi tuh tanah kerasnya. Oh berarti ada persyaratan tertentu bahwa setiap 500 meter, kalau untuk tanah besar nih Pak ya, berarti setiap 500 meter kita butuh sekitar 3 titik sondir. Which is 500 meter itu kan rata-rata ukuran tanah rumah ya Pak ya. Berarti kalau tanah rumah dibutuhkan 3 titik sondir. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin pengen tahu sih Pak, kapan kita butuh sondir atau kapan kita butuh borlog? Bisa jelasin sedikit nggak Pak, biar ada gambaran nih. Kalau sondir itu biasa dipakai untuk rumah-rumah tinggal aja cukup. Tapi kalau memang ada basement, nah kan kita perlu namanya ada struktur penahan tanah. Nah itu harus dilakukan borlog. Jadi untuk borlog ini kita bisa tahu kestabilan tanah dia, kekuatan dia untuk nahan basement dan atau lereng ya. Jadi kalau kontur tanahnya lereng, nah itu memang disyaratkan memang ada NSPT, jadi borlog itu. Berarti mungkin nanti dari Pak Helbert akan merekomendasikan ya kebutuhannya itu sondir doang atau ada borlognya, begitu ya. Baik. Kemudian aku mau nanya soal ini sih Pak, bagaimana workflow atau koordinasi antara arsitek dan struktur sih Pak biasanya kalau boleh tahu? Dalam satu proyek ini pimpinannya adalah arsitek. Jadi kita mengacu ke denah arsitek yang sudah dikeluarkan arsitek ya. Jadi dari denah itu baru kita propose posisi-posisi strukturnya. Dan tentunya kita harus akomodir. Jadi terkadang kita nggak mungkin menempatkan satu tiang kolom itu di tengah-tengah ruangan. Itu kan menjadi kendala kan pasti dalam fungsi ruang. Nah di situ kita propose rencana struktur, lalu kita koordinasi dengan arsitek Pak. Nah kalau memang dari arsitek sudah setuju dengan rencana struktur kita masuk ke tahap pembesian detail. Jadi detailing itu setelah posisi-posisi strukturnya disetujui. Berarti kalau aku recap sedikit, untuk fine match, jadi ketika dapat DNA arsitek, kita akan serahin DNA arsitek itu ke konsultan struktur akan memposisikan titik-titik kolom, dan hal tersebut akan dikonfirmasi kembali ke arsitek ya Pak ya. Betul. Dan jika ada case-case yang arsiteknya nggak mau nih, itu mungkin butuh didiskusikan. Jadi penyelesaian secara teknisnya seperti apa gitu ya Pak. By the way Pak, tadi mau ngangkat kata pembesian, berarti sebenarnya dari gambar struktur itu akan keluar satu detail pembesian supaya tukang di lapangan udah tinggal pakai gambar itu untuk bikin ya Pak berarti ya? Betul. Jadi kita menghitung pembesian ini tidak asal-asalan ya. Artinya bukan mengcopy dari proyek lain. Memang satu proyek ini khusus kita hitung dan sesuai dengan kebutuhan kita keluarkan detail pembesian ya, baik dari besi pondasi, kolom dan baloknya gitu. Baik. Jadi kalau ada konsultan struktur fine match, enaknya nanti pada saat pelaksanaan di lapangan, even pembesiannya pun sudah jelas gitu, gambarnya seperti apa, tulangannya seperti apa. Hopefully akan membantu sih kayak gitu. Kemudian boleh tahu nggak sih Pak, untuk desain struktur tuh butuh waktu berapa lama sih Pak? Sebenarnya tergantung dari luasan bangunan juga ya. Tapi kalau secara standar untuk rumah tinggal kurang lebih 2-3 minggu Pak. 2-3 minggu? Biasa 1 minggu pertama kita propose dulu rencana struktur kita, lalu kita koordinasi dengan arsitek apakah ini udah oke atau belum, lalu kita masuk ke pembesian detail tadi. Baik. Berarti setelah kita terima gambar kan kita serahin ke kontraktor Pak. Berarti apakah ada supervisi dari konsultan struktur atau gimana Pak? Atau itu seperti apa metodenya? Boleh jelasin lebih detail nggak Pak? Jadi skop utama kita memang menyediakan gambar struktur. Nah untuk jasa supervisi kita ada juga jasa supervisi, yaitu kita mengajukan additional fee lagi untuk jasa supervisi. Di beberapa proyek kita akan supervisi, jadi kita memastikan di lapangan ini pekerjaannya sesuai dengan gambar yang udah kita keluarkan. Jadi sebelum pengecoran itu kita cek dulu, kita bikin checklist, dari kontraktor sudah mengetahui
Setelah itu mereka bisa melakukan pengecoran misalnya. Baik, berarti kontraktor akan melakukan pengecoran setelah approval Bapak ya? Iya. Oke, baik. Berarti nanti tadi kan Bapak sebutkan ada secara scope of works ada biaya yang tanda kutip dalam bentuk perencanaan, satu lagi biaya supervisi. Jadi itu ibaratnya ada paketnya lah ya, tergantung owner maunya yang mana. Iya, betul. Baik. Tapi pastinya kan Pak Helbert tetap akan support walaupun di dalam suatu, mungkin kita pasti ada grup koordinasi nih Pak, grup WA biasanya. Itu Pak Helbert akan support full di sana berarti ya? Pasti Pak, jadi kita tentunya akan support full, baik ada penyesuaian di lapangan maupun koordinasi pertanyaan dari kontraktor. Kita akan respon sampai struktur bangunan ini selesai. Oke, baik. Kemudian ini sih Pak, pengen tahu sedikit soal berapa sih Pak biaya? Pasti kan kembali kan, maksudnya sesuai diskusi bahwa menurut aku pribadi juga konsultan struktur itu penting. Tapi pasti ujungnya kembali nih, berapa sih Pak biayanya, perhitungannya seperti apa? Iya, kalau bicara dengan biaya ya mungkin bervariasi juga ya Pak. Oke. Tergantung dari luasan bangunan. Sebenarnya kalau kita lihat persentase konsultan struktur ini dari satu bangunan itu mungkin 1-2% saja Pak. Oke. Dari biaya total konstruksi ini ya. Oke. Ya mungkin secara average itu akan diajukan proposal dulu Pak biasanya. Oke. Nah, itu rate-nya per meter persegi. Oke. Antara 20 sampai 30 ribu per meter persegi. Oke. Ya itu nanti tergantung dari luasan bangunan jadinya. Oke, baik. Iya. Berarti average rate-nya 20 sampai 30 ribu per meter persegi tergantung dari luasan bangunan. Jadi nanti biasa mungkin metodenya kita akan serahkan DNA arsitek dulu dan akan dibuatkan proposal penawaran dari Pak Helbert ya. Baik, oke. Pak, ada nggak Pak tips nih untuk milih konsultan struktur? Kan banyak nih yang mungkin orang awam, buat apa sih pakai konsultan? Tadi kan udah dijelasin. Betul. Yang pasti kan mungkin konsultan banyak nih Pak. Sama sih kayak pilih arsitek kan juga ada tips and trick-nya gitu ya. Kalau tips untuk memilih konsultan struktur tuh apa sih Pak? Kalau menurut seorang Pak Helbert nih? Saat ini sih dari pemerintah sudah lebih memiliki sertifikasi khusus ya. Jadi dari pemerintah, dari Dinas Pekerjaan Umum itu mengeluarkan namanya sertifikasi kompetensi kerja ya, SKK. Nah baiknya kita memilih konsultan struktur yang sudah memiliki SKK itu Pak. Dan untuk mendapatkan SKK itu tentunya seorang konsultan itu harus memiliki background pendidikan teknik sipil. Ya jadi itu yang perlu dipikirkan. Kita tidak bisa milih sembarang orang ataupun suruh mandor. Bisa aja bangun terbangun tapi kita nggak tahu kan kekuatannya. Betul. Jadi sih jadi bangunannya Pak. Tapi kita nggak tahu nanti kalau terjadi gempa, terjadi kejadian apa, kita nggak ada tanggung jawabnya. Jadi saya rasa perlu kita lihat juga background pendidikan, lalu punya sertifikat keahlian atau tidak. Dan juga pengalaman proyek yang tentunya ya, yang udah pernah didesain apa aja gitu. Baik. Mungkin setelah ini kan kurang lebih udah kebayang ya FineMatch masalah soal kepentingannya apa, waktu kerja seperti apa, terus apa aja yang didapat, terus masalah harganya juga udah jelas. Mungkin ada tambahan sedikit sih Pak dari aku, pengen tahu soal ada pengalaman nggak sih Pak? Maksudnya pengalaman yang mungkin bisa di-sharing buat kedepannya untuk jadi pembelajaran semua juga. Soal misalnya apa sih masalah koordinasi sama arsitek atau masalah dengan kontraktor atau apapun itu Pak, mungkin yang bisa di-sharing sedikit untuk tambahan informasi aja gitu Pak. Ada beberapa case, jadi dari pemilik bangunan mungkin tidak memilih konsultan struktur ya, jadi dia menyerahkan langsung ke pihak pelaksana. Nah itu beberapa case itu terjadi ketika ditemukan strukturnya ada masalah nih, akhirnya dia jadi repot sendiri harus kemana gitu, dan akhirnya gedung itu jadi harus ditambal sulam Pak. Lebih baik kita mengeluarkan sedikit cost yang tidak seberapa, tidak nyampe 1% dari total bangunan, tapi gedung ini dipastikan aman dan dirancang dengan baik sih. Jadi mungkin kalau aku recap sedikit, biasanya desain itu ada struktur dulu, baru dibangun, sekarang langsung dibangun ya Pak ya. Ternyata bermasalah, akhirnya melakukan tambal sulam, baru panggil konsultan juga akhirnya repot sendiri. Jadi flow-nya bolak-balik. 2 kali juga. Betul, dan akhirnya yang dirugikan pastinya owner dari sisi biaya dan waktu. Mungkin selain itu ada tambahan nggak Pak? Mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa di-sharing lagi gitu Pak? Kalau dengan arsitek tentunya kita harus koordinasi ya, jadi antara arsitek dengan estetikanya tetap harus kita jaga, dan struktur harus memastikan gedung ini aman dan kuat. Terkadang arsitek kan maunya bangunan ini
tidak terlihat strukturnya bersih, tidak kelihatan. Itu kita harus akomodir, tapi kita harus juga bisa ngomong. Maksudnya kalau gedung ini nggak kuat ya kita harus sampaikan. Betul. Solusinya seperti apa, kita cari jalan tengah. Betul, baik. Pak, menurut Pak Helbert, seberapa penting komunikasi sebagai seorang konstruktor sampai hari ini, Pak? Harus sangat penting sih, Pak. Jadi dalam proyek ini kan kita kerjasama nih antara konsultan arsitek, konsultan struktur, baik dengan MEP maupun interior. Betul. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya, karena semua ini berkaitan. Tujuannya adalah untuk membuat satu rumah atau gedung ini sesuai dengan rencana awal gitu. Setiap proyek itu kan kita akan berkolaborasi dengan beberapa vendor, mungkin dari arsitek, interior, seperti saya sebutkan tadi. Jadi mungkin tips tambahan dari aku langsung nih, salah satu menurut aku yang cukup penting adalah komunikasi atau workflow yang jelas dengan konsultan, karena nanti kita di project itu nggak akan kerja sendiri, soalnya kita akan kerja sama dengan beberapa vendor ya Pak ya. Dan juga dengan kontraktor. Pastinya. Iya, setelah gambar ini selesai kan mereka yang akan kerjakan. Jadi biasa ada beberapa pertanyaan juga dari kontraktor, ya kita harus respon juga Pak. Betul. Mungkin kalau dari Pak Helbert yang sudah banyak rumah yang udah dibangun juga Pak, ada tips tambahan nggak Pak untuk kayak so far ada masalah apa atau yang harus dihindari ketika memilih kontraktor Pak mungkin? Oh. Ya, yang pertama ya kita harus lihat background kontraktor ya, pengalaman dia, terutama juga apakah dia bisa baca gambar konstruksi. Karena dari beberapa pengalaman ada kontraktor yang kurang bisa Pak baca gambar teknis. Jadi dia ya menurut pengalaman aja, kan itu juga nggak bisa. Dia harus bisa baca gambar teknis, dan kita bersedia kok kita ajarin gitu cara baca gambar teknis seperti apa gitu. Jadi ya kita pastikan gedung ini juga sesuai dengan standar ya. Baik. Karena cukup banyak nanti detail-detail pembersihan itu yang harus sesuai dengan standar. Karena struktur ini kan hanya dibangun sekali Pak, dan sekali dicor kita udah nggak bisa lihat lagi itu. Jumlah besinya segala macam. Betul. Baik, oke, siap. Mungkin aku mau ada pertanyaan tambahan lagi nih Pak, mengenai shop drawing. Oke, kan ada kontraktor yang kadang menggunakan shop drawing dan tidak. Iya. Pak Helbert prefer yang mana? Saya prefer yang ada shop drawing. Kenapa tuh Pak? Kalau boleh tahu, di-sharing sedikit. Iya. Kalau dalam proyek yang scope kerjanya lebih luas, shop drawing ini tujuannya kan dia mengsuperimpose dari arsitek, struktur, maupun MEP. Jadi ketika terjadi case-case khusus ya, misalnya ada pipa tertembus dengan balok, atau kolomnya nonjol dari dinding, nah itu kita bisa diskusikan. Oke, baik. Ya, jadi tidak terjadi kesalahan sebelum struktur itu dibangun gitu. Oke. Dan berarti kalau menurut Pak Helbert dengan adanya shop drawing, otomatis sebenarnya kelancaran proyek itu lebih terjamin ya Pak ya? Iya. Oke. Lebih ke minimalisir kesalahan yang akan terjadi sih. Oke, baik. Iya. Mungkin aku tambahin dikit FineMath soal apa itu shop drawing. Shop drawing adalah gambar yang dikeluarkan oleh kontraktor sebelum dilakukan pelaksanaan. Jadi kan memang kita sudah punya gambar arsitek dan gambar konsultan struktur. Tetapi shop drawing itu adalah gambar yang dibuat oleh kontraktor untuk tim pelaksanaan mereka. Jadi mereka nggak pakai gambar dari konsultan-konsultan lain. Jadi di superimpose semua atau digabungkan menjadi satu output gambar yang mereka pakai untuk tim pelaksana mereka. Betul. Gitu. Pak Albert pengen tahu sih, maksudnya kira-kira kapan sih kita harus cari konsultan struktur? Kalau tadi kan mekanismenya udah jelasin nih, tapi untuk ketemu satu konsultan kan kadang owner bingung nih, kapan sih dia harus cari konsultan struktur gitu Pak? Oke, jadi ketika owner ini sudah mendapatkan arsitek dan sudah keluar dana, nah itu saatnya untuk mencari konsultan struktur. Oke. Jadi kita dapat mulai rancangan struktur ini setelah dana yang diinginkan owner ini selesai, final. Oke. Jadi kita bisa mulai perencanaan struktur, setelah itu gambar struktur ini bisa mulai diproses untuk pembangunan atau tender kontraktor ya. Oke, siap. Berarti kalau dari Bapak prefer lebih baiknya gambar arsitek udah fix dulu nih ya, baru cari konsultan ya? Iya. Oke. Pernah ada pengalaman nggak sih Pak kalau gambar arsiteknya ternyata nggak fix atau berubah lagi Pak gitu? Pernah. Jadi akhirnya kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan posisi dinding. Jadi tiang-tiang struktur ini kita sesuaikan lagi. Oke. Nah itu memang jadi kerja dua kali ya. Kalau bisa
DNA-nya ini udah final dulu. Jadi kita penempatan struktur ini tidak mengganggu layout yang ada. Oke, baik. Jadi ibaratnya owner sibuk dulu deh sama arsitek, udah beres, baru share ke konstruktur gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian, ini juga sering jadi pertanyaan nih Pak. Bagusan pakai beton atau baja sih Pak? Nah, pengen tahu nih Pak, maksudnya plus minusnya supaya maksudnya Fine Match juga bisa ngerti kapan kita harus pakai beton atau kapan kita harus baja, dan mungkin plus minusnya apa, mungkin dari biaya, waktu, dan lain-lain gitu Pak. Oke. Jadi saat ini struktur utama suatu gedung itu memang ada dua ya, struktur beton dengan struktur baja. Baik. Kalau kita bicara dari sisi kekuatan, dua-duanya tentunya kita rancang ini kuat. Oke. Jadi dengan beton baja pun bangunan ini dipastikan kuat gitu. Nah memang baja ini punya kelebihan, dia bisa untuk bentangan-bentangan yang panjang, misalnya lebih dari 10 meter tidak mau ada tiang. Kita lebih menyarankan pakai struktur baja. Dan kedua, baja ini juga bisa lebih cepat secara konstruksi. Baik. Karena dia prosesnya tinggal perakitan dan pemasangan kan, tidak perlu ada pengecoran lagi. Nah itu bisa hemat, mungkin bisa 30-40% dari waktu konstruksi yang ada dari struktur ya. Namun dari sisi biaya, baja ini cukup fluktuatif harganya. Dari sisi biaya kurang lebih juga lebih tinggi dari beton, kurang lebih 30%. Iya, dari sisi konstruksinya. Iya, tapi itu ada plus minus kan, dari waktu kita lebih cepat, dari biaya mungkin lebih mahal. Dan keuntungannya kalau baja ya, kalau bangunan ini sudah tidak terpakai lagi, bisa kita pakai lagi, lepas kita bisa jual lagi. Kalau beton kan otomatis harus dibobok bongkar. Iya. Tapi kalau dari Pak Helber sendiri nih, lebih prefer yang mana Pak? Biasanya kalau kita selalu start ini dari struktur beton ya, karena terkait ujung-ujungnya cost juga kan. Tapi kalau bangunan ini sudah ada request khusus, saya mau bentangan 10 meter atau 15 meter nggak boleh ada tiang. Ya kita pakai baja. Lalu kalau bangunan ini seperti gudang atau seperti pabrik ya otomatis itu lebih ke arah baja. Baik. Iya gitu. Pak, mungkin dari sisi arsitek nih Pak, kalau tambahan sedikit Fine Match, kalau dari sisi arsitek pengen nanya sih sedikit, kayak misalnya kita ambil case tadi bentangan 10 meter nih Pak. Yang pasti kan kalau pengen tahu sih Pak, kalau beton itu tebelnya berapa, baloknya, kalau baja kira-kira berapa sih Pak? Jadi kan kebayang nih openingnya bisa dapat berapa gitu Pak. Kalau bentangan 10 meter itu betonnya bisa tinggi 80 cm. Nah itu biasa akhirnya jadi kendala di tinggi ceiling kan. Baik. Nah itu perlu ada desain khusus itu Pak. Kalau tetap pakai beton ya, apakah betonnya kita modifikasi jadi lebih lebar. Nah itu perlu ada detail khusus sih memang kalau beton. Kalau baja dengan 10 meter kita cukup dengan tinggi 40 cm sudah bisa gitu. Berarti kita bisa save sekitar 40 cm ya Pak kira-kira ya. Baik. Siap kalau gitu. Tadi kan kita udah bahas masalah kolom, balok, kan ada lagi masalah pasti plat lantai nih Pak. Sering muncul pertanyaan nih Pak, kapan sih kita pakai bondek atau kapan sih kita cor normal gitu Pak? Pengen di-share sedikit mungkin insight-nya gitu Pak mengenai case ini. Jadi kalau secara konvensional memang kita tahunya plat beton ini kan dicor konvensional dengan bekisting ya. Betul. Lalu dengan pembesian 2 lapis. Nah, hampir 15 tahun kebelakangan kan ada satu metode baru nih, dengan metal deck ya, atau bondek kita sebutnya. Jadi dia bisa langsung ditumpangkan di atas balok, lalu tidak perlu ada bekisting. Metode ini sudah banyak digunakan juga termasuk di high rise building. Jadi secara safety ini aman digunakan, namun memang tidak bisa dipakai di area basah. Jadi kalau untuk area basah kita masih pakai yang konvensional. Dan keuntungannya bondek ini memang secara cost akan lebih murah karena dia tidak perlu pasang bekisting dari bawah ya. Kita pernah analisa kurang lebih selisih harga bisa 20-25% dari konvensional. Karena dia tidak perlu bekisting Pak, dan besinya hanya 1 lapis. Berarti secara waktu juga pastinya lebih cepat ya Pak ya? Jadi kita udah untung di biaya, kita juga udah untung di waktu. Kalau di area basah nggak dipakai, kenapa sih Pak? Boleh jelasin nggak Pak? Karena sifatnya beton ini kan dia menyerap air ya. Ya walaupun beton itu udah di waterproofing, dipasang keramik, tapi kan kita tidak tahu ya. Takutnya ada air yang merebes, akhirnya masuk ke baja si metal deck. Takutnya kita terjadi korosif. Baik. Kalau korosif itu udah menyebar itu sangat cepat sekali tuh kalau ke dalam besi. Baik. Dan kita nggak tahu kan ketutup plafon, jadi kita hindari itu sih. Baik kalau gitu. Tadi kan udah kolom, balok itu, terus ini yang sering jadi pertanyaan juga nih mungkin nih. Pak Albert,
bisa nggak sih kita bikin kolam renang itu tuh di atas lantai 2 atau lantai 3 gitu Pak? Bisa Pak, kalau kolam renang di atas di lantai 2, lantai 3 itu sekarang saat ini cukup banyak ya desainnya seperti itu. Tapi memang perlu ada satu struktur khusus lagi Pak. Jadi tentunya kita harus siapin balok untuk menahan kolam renang itu, dan memang bebannya cukup berat ya kalau kolam renang itu ya bisa di atas 1,5 ton per meter persegi. Ya jadi perlu ada perhitungan khusus untuk tiangnya dengan baloknya, tapi secara prinsip bisa. Baik. Nah, jadi gitu Fine Mats. Jadi mau desain seperti apa aja sebenarnya jujur bisa. That's why kita butuh konstruktur yang untuk membantu memastikan bahwa semua desain itu aman dan bisa dilaksanakan. Aku tambahan pertanyaan lagi soal ini Pak. Ini mungkin pengalaman sih Pak. Jadi ada pertanyaan biasanya ini kita ngomong ada satu area coupling tanah, sisi selatan sama sisi utara misalnya Pak. Nah sisi utara ini tuh bangunnya udah dibangun dan udah melakukan sondir tanah. Sedangkan customer kita mungkin di sisi selatan atau cuman dibatasin oleh jalan gitu Pak. Pertanyaannya, apakah hasil sondir tanah di bagian utara dan selatan ini akan valid Pak? Misalnya di utara udah sondir, dia belum sondir nih. Apakah di bagian tanah selatan ini bisa menggunakan data sondir dari tanah utara? Ya kita sarankan tetap dilakukan sondir juga ya di tanah yang akan dibangun. Karena karakteristik tanah ini kita benar-benar nggak ada yang tahu gitu. Jadi walaupun tanahnya jaraknya dekat, lebih baik sih tetap dilakukan sondir di titik tanah tersebut supaya kita bisa dapat data yang lebih valid untuk rumah ini gitu ya Pak ya? Iya, jadi ini saya tambahin sedikit ya. Jadi fungsinya pondasi ini kan kita ingin bangunan ini stabil ya. Artinya dia punya duduk di satu lapisan yang keras. Resikonya apa kalau dia duduknya nggak di tanah keras? Lama-lama mungkin di jangka waktu 3 atau 5 tahun ke depan setelah bangunan berdiri ini ada potensi tanah ini settle. Jadi artinya ada terjadi penurunan tanah. Resiko yang pertama kelihatan itu akan dindingnya mulai retak-retak. Jadi kelihatannya bangunannya udah mulai turun. Nah itu ya resiko terjadi. Mendingan kita bikin satu pondasi ini di depan dengan sesuai syarat, lalu duduk di tanah keras untuk menghindari hal-hal seperti itu Pak. Baik. Siap kalau gitu. Mungkin pertanyaan terakhir. Dari Pak Helbert kan tadi menawarkan sebenarnya kalau jasa itu ada jasa desain struktur dan jasa supervisi Pak. Mungkin di luar itu ada servis apa lagi nggak sih Pak yang bisa dibantu oleh Pak Helbert gitu? Kita ada satu servis lagi, itu untuk penyusunan namanya rencana anggaran biaya. Jadi ketika suatu klien ini kan mungkin dari awal punya budget misalnya sekian juta per meter persegi. Tapi setelah gambar ini keluar kan harus ada breakdown detail ya Pak. Berapa sih sebenarnya ini biayanya? Tercapai nggak dengan anggaran yang udah disiapin? Nah kita bisa susunin itu list of work-nya. Item-item pekerjaannya apa aja, termasuk volume besinya, volume betonnya. Nah itu ada estimasi harganya juga. Jadi sebagai gambaran dia untuk pembangunan itu ya harganya sekian setelah RAB itu dikeluarkan. Dan juga RAB ini bisa digunakan untuk mencari kontraktor untuk proses tender. Mungkin kalau aku recap dikit, prinsipnya dengan RAB dari konsultan, ketika melakukan tender, RAB yang disebar itu sama ya Pak ya? Iya betul. Jadi nanti ketika collect data tender yang diterima itu datanya apple to apple, harapannya seperti itu. Jadi mempermudah, sebenarnya kata kuncinya mempermudah para customer untuk melakukan tender ketika collect data dari para calon kontraktor, begitu ya Pak ya? Betul. Mungkin tambahan aku pengen recap lagi nih, mungkin singkat aja recap keseluruhan hasil diskusi kita. Yang pasti tadi kalau bisa kita sudah cari konstruktur dari awal sih. Jadi ketika cari arsitek kita udah sambil cari konstruktur juga. Mungkin juga bisa dibantu oleh para arsiteknya untuk mereferensikan biasanya, karena referensi dari arsitek itu cukup membantu karena biasanya mereka sudah terbiasa koordinasi langsung dengan konsultan tersebut, ya Pak ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa gambar arsitek udah fix dulu, kita baru serahkan ke konstruktur supaya mempermudah dan efisiensi kerja juga lebih baik. Yang ketiga, jangan lupa kita harus melakukan sondir tanah. Menurut aku itu investment yang ada biaya tambahan, tapi lebih valid data tanahnya daripada kita pakai data-data tanah yang ada di sekitarnya ya Pak ya. Kemudian tambahan berikutnya,
konstruktur itu juga penting dengan biaya yang tadi kisaran mungkin 1% dari nilai proyek. Menurut aku worth it banget untuk di spend supaya bangunannya juga lebih aman, kekuatannya terjamin. Maksud aku kita di mana-mana sangat mengincar keamanan gitu, fine match. Jadi menurut aku cukup penting untuk pakai konstruktur. Ditambah lagi carilah konstruktur yang kalau bisa sudah tersertifikasi pastinya. Jadi nggak abal-abal lah ya mungkin bahasanya gitu sih. Mungkin tips berikutnya yang aku butuh tambahkan juga cari yang komunikasinya baik pastinya supaya mempermudah kelancaran proyek. Mungkin kalau aku ulang dikit, proyek itu urusannya kerjasama antar banyak tim. Jadi kalau bisa cari komunikasi yang baik supaya mempermudah dan memperlancar proses proyek tersebut. Untuk memastikan pengecorannya tepat, pembesiannya tepat, kalau bisa lebih baik lagi menggunakan jasa supervisi dari konstruktor tersebut. Jadi sebelum melakukan pengecoran akan dilakukan checklist. Nanti Pak Albert akan bikin laporan ya biasanya ya Pak? Iya, dibikin laporan, berita berita acara, mana yang salah, mana yang benar, itu semua dilaporkan, diperbaiki, baru dicor. Jadi karena ketika udah dicor kan besi-besinya semua nggak kelihatan ya Pak masalahnya ya. Jadi lebih baik seperti itu. Nah, ditambah lagi tadi Pak Albert juga sebenarnya punya satu service lagi yaitu RAB. RAB ini menurut aku cukup membantu banget sih ketika proses tender. Jadi nanti terima RAB dari Pak Albert, itu RAB tinggal dikosongin, kita tinggal distribute ke beberapa calon kontraktor yang mau ditenderkan. Jadi ketika collect data RAB dari calon kontraktor tersebut, datanya lebih apple to apple. Oke, kurang lebih kesimpulan seperti itu. Pak Albert, thank you banget waktunya untuk diskusi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Fine Match pastinya. Mungkin kita boleh foto bareng dulu Pak sekali. Albert, thank you. Fine Match, semoga diskusi hari ini bisa membantu pastinya dan semoga bermanfaat. Bye.